Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Kali ini saya berada di depan Keraton Yogyakarta atau alun-alun utara Yogyakarta. Baik sedulur, sebelum kita lanjut ke video, barangkali ada yang suka channel ini, silahkan di subscribe dan dibagikan jika perlu. Tetap dukung channel ini agar bisa berkembang. Dan saya selalu berharap semoga sedulur semua selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, kali ini kita menyambung Serat Gatholoco Pupuh ke-4 yang berirama Pangkur. Diceritakan sudah sampai di Cepekan, 3 guru kemarin, ada pondok besar, tempat para cantrik atau santri belajar mengaji. Nah, di sana ada seorang guru yang terkenal dan tersohor sampai keluar daerah. Gurunya tiada tandingan, ilmunya banyak sekali, ilmu tingkat tinggi, yang bernama Hasan Basri atau Hasan Basyori. Muridnya berjumlah 300, dan ketika ba'da Isya, sang guru tidak mengajarkan kitab sesuai keinginannya para santri. Setelah itu para murid atau santri mencobai mendebat kiai, sehingga semakin memahami makna atau mencari arti yang sesungguhnya. Nah, lalu datanglah Abdul Jabar, Ahmad Ngarib, Abdul Manap, dan teman-temannya. Setelah ucap salam, lalu mereka naik ke langgar dan saling bersalaman bergantian. Hasan Basri berkata kepada mereka, sepertinya ada hal yang penting. Pukul berapa tadi berangkat dari Rejosari? Abdul Jabar menjawab, selepas subuh, tepat pagi menjelang kami berangkat. Tiba di sini hingga malam karena terlalu lama berhenti di jalan, berbantahan ilmu dengan manusia kufur, dan kami kalah. Gatholoco namanya, orangnya sangat jelek. Orang ini setan yang mewujud anak iblis yang tengah membawa pedang dan linggis yang digunakan merusak dan meremukkan syariat Rasulullah yang sudah lurus hendak ditebas dengan pedang, yang benar hendak dirusak, agama diobrak-abrik. Niatnya memang bikin rusuh. Satu ucapannya bikin hamba gelagapan, tak bisa menjawab. Sangat pintar dan cerdik, sangat alot dan tajam, seenaknya dan semaunya. Seluruh ilmu kami tertindih, jawaban kami tiada guna, dalil-dalil kami mentah, makanya kami semua terima kalah. Kami tidak mampu mengejar dan memegang ilmunya. Kami meminta kepada Yang Agung, semoga selama hidup jangan sampai bertemu lagi dengan manusia seperti itu. Nah, di sini Hasan Basri murka, wajahnya memerah, melotot tajam dan berkata, pantas jika seperti kalian kalah, karena bodoh, kepala gundul tapi otak buntu tanpa kepintaran, hanya zakat fitrah yang kalian ketahui, belum pantas digurui, hanya bisa bawa bakul nasi dan membaca doa agar pemilik hajat terkabul doanya. Nah, di sini dimaksudkan kalau ada
hajatan itu dia hanya mendoakan dan pulang membawa bakul nasi. Tidak seperti aku ahli dalam segala hal. Seumpama aku kalah melawan manusia bodoh tanpa budi, aku akan sangat malu. Carilah sekarang Gatholoco itu. Aku ingin melihat wujudnya. Di sini Hasan Besari terlalu membanggakan dirinya, meninggi-ninggikan dirinya dengan keahliannya. Tapi saya tidak akan bahas karena terlalu menyinggung nanti. Kita lanjutkan. Sepeninggal kami tadi mengikuti langkah kami. Kira-kira malam ini juga tengah malam bermalam di kota Pungkur. Hasan Besari, jika di sini aku akan jewer telinganya. Sampai dia kalah, aku akan cincang mulutnya. Pagi-pagi betul Hasan Besari memerintahkan kepada 3 muridnya, cari Gatholoco sampai ketemu, bawa ke hadapanku. 3 muridnya lalu berangkat. Tidak diceritakan dalam perjalanan, yang penting 3 murid sudah sampai di tempat madat di kota Pungkur. Lalu masuk, melihat-lihat ke dalam. Terdapat manusia pendek, pantatnya tepos. Setelah menanyakan nama dan dijawab, 3 murid berkata, kamu dipanggil untuk menghadap guru di Pondok Cepekan, Kiai Hasan Besari. Menghadap sekarang. Gatholoco acuh, cuek sambil mencibir, mempermainkan kepala, manggut-manggut, akan tetapi tidak bersuara. Mulutnya dimonyongkan, tidak ada jawaban. Lantas nembang dengan irama asal bunyi. 3 murid itu sebetulnya heran, geli, terpingkal-pingkal ketawa. Apa memang orang ini sudah gila batin mereka? Ditanya kok malah nyanyi tidak karuan. Lebih baik diambil hatinya biar nurut. 3 murid memohon, meminta, dan mengharap-harap agar Gatholoco bersedia. Kami kelamaan menunggu Anda. Acuh tak acuh, Gatholoco berkata, apa kalian tidak melihat? Aku sedang kebingungan. Aku sangat ketagihan. Apabila kalian memaksa aku, ketu kalian saja aku pinjam. Untuk aku gadaikan, kutukarkan dengan candu sebanyak 2 timbangan saja. Akan tetapi harus berjanji, kalian sendiri yang menebusnya. Jika aku sudah mabuk, baru berangkat ke sana. Apabila kalian tidak rela, aku tidak sudi pergi. 3 murid saling berembuk. Apabila tidak dituruti, tidak pergi, ujung-ujungnya mereka akan dimarahi Hasan Besari. Lebih baik diberikan dan dituruti. Murid yang satu bilang, sudah terlanjur memang nasib kita. Semua sama saja. Ketuku masih baru, beli setengah bulan yang lalu dengan harga 1 rupiah. Satunya juga menjawab, ora beda karo aku, tidak beda dengan saya, juga masih baru kupakai 4 tahun. Padahal aku hutang 7 wang, nyicil 1 seteng setiap pagi, belum lunas masih kurang 5 ketip. Nah di sini 12 wang itu sama dengan 1 rupiah, 1 seteng sama dengan 1 sen, 1 ketip sama dengan 5 sen, 1 sen sama dengan 1/100 rupiah. Walau harus rugi, asal dapat pujian guru, kita sepakat. Kita berikan ketu kami. Lalu 3 murid berkata kepada Gatholoco, ini ketu kami, terimalah. Manusia bagus, silahkan gadaikan. Setelah diterima, 3 murid malah diejek, dipermalukan sembari berkata, tunggulah, 3 ketu ditukar candu sebanyak 2 timbangan. Segera diungkit, lantas dihisap oleh Gatholoco dan duduk berbantalkan kursi kecil. Setelah puas, pipa lalu ditaruh di pinggang. Gatholoco berjalan diiringi 3 murid sepanjang jalan mencari kesenangan hatinya dengan bernyanyi nembangnya wangsalan. Tembang wangsalan itu kata-kata vokal berupa sandi.
Nah, selang beberapa saat sampai di pondok, tempat para murid berikut para guru melihat yang baru datang. Di pelataran bawah pohon jeruk, Abdul Jabbar bilang, manusia itu najis, tidak pantas naik ke atas ini. Hasan Basri menjawab, walaupun najis, kamu juga yang buat dia ini datang ke sini. Biarkan dia naik agar bisa duduk. Kotor tak masalah, nanti bisa disiram dan dibersihkan setelah dia pergi. Hasan Basri lalu berkata, hei manusia jelek, duduk situ saja, teras sebelah timur laut. Gatholoco lalu naik dan duduk di sebelah timur laut bersandar. Pipa masih diselipkan di pinggang. Lantas menyalakan api, candu disulut, asapnya merata, sengak dan sangit menebar seluruh ruangan. Para murid tutup hidung, pindah tempat duduk, bahkan ada yang menyingkir. Lalu Hasan Basri berkata, siapa namamu? Gatholoco menjawab, saya Gatholoco. Lalu Hasan Basri bertanya lagi, apa yang kamu selipkan di pinggang? Gatholoco bilang, ini lambang batang kesadaran yang jernih, sedangkan bulatannya cupak, lambang pucuk kesadaran yang berguna untuk mapak atau memotong kesadaran yang salah atau rendah maksudnya. Ramuan yang terdiri dari candu dan calon daun awar-awar. Daun awar-awar ini daun yang sangat gatal. Jarang manusia yang tawar menikmati candu yang sudah dibuat bagai mimis. Nah, mimis ini kayak peluru kuno berbentuk bulatan, itu peluru kuno ya. Jika tidak kuat hidup, bagai terkena kutuk. Ini maksudnya disudutkan dan dihakimi oleh manusia yang rendah kesadarannya. Jika sudah dinikmati, akan awas kesadarannya. Ini kepada damar murub, pelita yang menyala atau cahaya kebenaran sejati. Lesannya puncak lidah atau suara yang sejati, puncak rasa. Itulah suara ruh yang menggetarkan, atau suara itu adalah nafas yang misterius, maksudnya Brahman atau sumber semesta. Tempat hisapnya lambang Zatullah, rasa bercampur menjadi satu, manunggal ke dalam tempat hisap, menjadi satu kesatuan dalam satu badan, menyatu pada kulit daging dan tulang, sungsum. Kesadaran pun terang benderang, tidak ada lagi ilusi. Hasan Basri, kamu mencoba berniat menantang ilmuku dengan mencoba melebur segala syariat Rasulullah. Apa kamu menolak hidup dan pilih mati? Tidak takutlah kamu masuk neraka? Tidak inginkah kamu naik ke surga? Gatholoco menjawab, bagaimana bisa aku mau menolak? Artinya menolak kehidupan ya. Sudah menjadi kehidupan yang kehendak yang agung, kesedihan dan kesusahan itu yang disebut kematian. Sedangkan segala kemuliaan itulah kehidupan. Sesungguhnya jika manusia hidup di dunia ini harus dilanda kesusahan, sesungguhnya itu pula juga karena hasil perbuatan pribadinya sendiri atau yang sering disebut karma pala. Itulah yang membuat kesedihan. Sedangkan yang maha mulia, sifat kasih, itulah sifatnya. Akan tetapi semua tersamarkan, tidak bisa dilihat dengan mata lahir, artinya harus dilihat dengan mata batin atau mata kesadaran. Dirimu tidak punya nalar, muluk-muluk bicara surga dan neraka, itu sungguh
Sesungguhnya telah terlihat nyata siapa yang mulia di hidupnya di dunia ini, dialah yang masuk surga. Siapa yang melarat, dialah yang masuk neraka. Hasan Basri berkata, surga neraka itu tergelar besok di akhirat. Gatholoco ketawa. Kelak tidak ada, yang ada hanyalah sekarang ini. Hasan Basri berkata, kurang ajar ucapan manusia ini, menghujat yang agung dan syariat Rasulullah. Wajib dibunuh agar mampus. Jika masih awet hidup akan membuat masjid sepi. Gatholoco berkata, tak perlu repot membunuhku dengan tombak atau keris. Saat ini pun aku sudah mati. Hasan Basri langsung berkata lagi, dasar tak tahu diri, mati kok mulutnya ceriwis, badanmu masih tegak bagai arca. Gatholoco menjawab lagi, hewan disebut mati jika tubuh hancur lebur. Tumbuhan disebut mati jika sudah kering. Setan disebut mati jika hilang tidak diketahui jejaknya. Tapi kematian manusia sesungguhnya tidak bisa dilihat secara fisik, juga tidak hilang wujud manusialah. Ketahuilah sesungguhnya, aku ini sudah mati, yang mati nafsuku. Makanya aku mampu melihat kesalahan kalian. Yang hidup adalah budi dan menyisakan pikiran dan nalar yang jujur. Terpisahnya raga dan nyawa itu bukan kematian, itu hanya proses lahir kembali. Itulah yang disebut syahadat atau kesaksian sesungguhnya. Pisahnya kawula dengan Gusti, murni menjadi roh manakala telah berpisah raga dan sukma. Rasa berikut perasaan dan cahaya, kemana perginya semua itu? Hasan Basri, yang benar aku menjadi tanah atau badan menjadi tanah, sedangkan rasa dan perasaan beserta cahaya hidup dibawa oleh yang suksma, semua naik ke surga. Sang malaikat Israel yang mengiringi. Jika badan halus orang Islam yang menjalankan sholat 5 waktu serta banyak ibadah siang dan malam, tidak goyah memenuhi zakat, salat dan puasa, zakat fitrah jelang hari raya, jika diterima oleh yang widi akan naik ke surga karena menuruti perintah Kanjeng Nabi. Itulah semua yang aku jalani ini yang disebut syariat. Tapi badan halus manusia kafir yang tidak menuruti perintah Kanjeng Rasulullah akan dimasukkan ke tempat siksaan atau neraka, sebab telah melawan panutan. Manusia kafir itu musuh yang widi. Gatholoco di sini menjawab, sangat konyol jika yang Maha Kuasa memusuhi manusia kafir. Nyata kamu tidak mempercayai kepada kekuasaan atau kasih yang widi. Kamulah sesungguhnya yang menghujat yang widi, membagi-bagi manusia jadi umat Nabi dan bukan umat Nabi. Dengan adanya sebutan kafir itu, sebetulnya siapa yang membuat? Lantas pula, siapa yang ciptakan mereka, yang memberi kemuliaan dan celaka? Tiada lain juga yang maha suci. Jika Tuhan punya musuh yang disebut kafir, sebaiknya dia tidak usah menciptakan dan menitahkan hidupnya ke dunia ini, hingga yang agung tidak perlu repot-repot punya musuh yang buat dia marah-marah. Jika demikian, Allahmu tidak punya budi, hanya membuat pekerjaan tidak berguna, mengadu orang Islam dengan orang kafir. Berbeda dengan Allahku, penuh kebijaksanaan, memberi kebebasan bagi manusia.
tiada yang disebut kafir. Manusia diberikan kebebasan. Agama itu hanyalah wadah yang mengatur tata cara untuk menyembah Yang Widi, apapun sebutannya. Asal terus memantapkan diri dalam satu jalan, tidak bersalin agama, terus mantap, pasti akan diterima. Sesungguhnya siapa yang berpindah agama dan menolak agama lama atau leluhur, itulah manusia kafir. Karena menolak kepastian Yang Widi, dirimu itu kufur, menolak leluhur, jelas menolak kepastian yang agung. Doamu seolah sia-sia saat kamu menyebut Yang Widi dengan bahasa asing. Dan lagi kamu berkata, apabila manusia kafir badan halusnya masuk ke neraka, sedangkan badan halus manusia Islam masuk ke surga. Apa kamu sudah pernah mati hingga tahu surga dan neraka di mana tempatnya? Hasan Besari lalu menjawab, itu disebutkan dalam kitab. Gatholoco berkata sambil tertawa, waduh, mempercayai begitu saja kepada kertas dan tulisan yang kamu sebut kitab. Kitab yang kamu sadur begitu saja dari kitab orang seberang, bukan kitab yang sudah melekat dalam diri semenjak dulu. Kitab yang berbahasa asing kamu agungkan, tidak mempelajari kitab yang sesungguhnya. Kitab yang sesungguhnya di sini dimaksudkan suara hati nurani. Sesungguhnya wawasanmu yang kamu peroleh dari kitab secara sembarangan, dan nanti kamu bawa sebagai oleh-oleh pada saat kamu mati, kelak kamu haturkan kepada Gusti Allah. Betulkah seperti itu? Kepada yang mempunyai hidup, kesadaran semacam itu mana mungkin diterima, karena semua ini miliknya. Seluruh puji dan doamu, seluruh ucapanmu itu milik yang agung, tetapi kamu malah bermaksud mengembalikan kepada yang mempunyai. Sangat berdosa dirimu, karena semua ini adalah wujud Yang Widi. Bagaimana hendak kamu haturkan kembali? Hasan Besari berkata, kamu menghina kitab Rasul. Gatholoco menjawab, bukan sekali ini aja aku menghina. Setelah dirimu membaca segala yang tercantum dalam kertas bertuliskan tinta yang kamu sebut kitab suci itu, nyatakan dalam diri sendiri yang sudah kamu pelajari. Dan lagi, kamu tadi mengaku kelak jika kamu mati, kamu akan membawa oleh-oleh yang sangat kamu cintai. Cintai di sini disebut brongto atau brangti, maka dilanjutkan dengan pupuh kelima tembang asmara dana. Nah, di sini Gatholoco ingin menekankan bahwa jangan mempelajari kitab hanya sebatas hafalannya saja, tapi diresapi ke dalam hati, kemudian dirasakan dalam hati, dibuktikan sendiri dalam kehidupan. Jadi kalau hanya mempelajari kitab sebatas hafalannya saja, maka sampai kapanpun tidak akan menemukan makna sesungguhnya. Baik sedulur, itulah pupuh keempat dengan irama pangkur dari serat Gatholoco. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap dukung channel saya. Dari kata saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Nuwun.